Nah, hari ini saya akan berbicara tentang, judulnya agak provokatif saudara-saudara. Kebahagiaan tingkat dewa. Kok nggak ada tepuk tangan sih? Sudah keren-keren saya bikin judul, saudara nggak dapat tepuk tangan. Ayo tepuk tangannya dong. Itu yang belakang-belakang itu maju ke depan juga nggak apa-apa. Ya, ayo yang mau bahagia maju ke depan. Siapa yang maju ke depan hidupnya pasti akan triple bahagia. Ayo. Kebahagiaan tingkat dewa. Thank you yang sudah maju ke depan. Nah, kebahagiaan tingkat dewa ini saudara-saudara itu berasal dari sebuah bahasa. Jadi gini, perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Saudara tahu kan orang Yunani aslinya pada dasarnya tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah banyak dewa. Oke. Nah, karena perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani, maka kita mesti mengerti sedikit konteks asal kata-kata yang ada di perjanjian baru. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kata berbahagia dalam perjanjian baru yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Tapi sebelumnya kita baca Alkitab dulu, oke? Pembacaan kita terdapat di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kita harus membaca bersama-sama firman Tuhan ini, saudara-saudara. Are you ready? Ya, begini firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ini adalah sebuah kisah, saya belum pernah khotbah mengenai ucapan bahagia ini. Karena sebelumnya saya merasa kesulitan gitu ya. Saya merasa kesulitan kalau mengajar tentang khotbah di bukit. Kenapa? Karena khotbah ini yang memang diajarkan, dikhotbahkan oleh Yesus sendiri. Pikiran saya, apakah saya bisa nandingin Yesus gitu ya? Pasti yang diajarkan Yesus itu sudah the best of the best. Saya mau khotbahin apa lagi? Mendingan dibaca aja, saudara pasti akan dapet gitu ya. Jadi saya sejauh ini belum pernah khotbah tentang ucapan berbahagia sampai hari ini. So this is the first time. Ini pertama kali saya mau khotbah tentang ucapan berbahagia. Nah, saudara-saudara, kata berbahagia yang ada di dalam ucapan ini itu berasal dari bahasa Yunani, namanya makarios. Sama-sama bilang makarios. Makarios ini adalah bahasa Yunani, bentuknya adjektif, artinya kata sifat, nominatif, maskulin, plural, no degree. Artinya kata ini digunakan sebenarnya merata. Nah, kata makarios ini berarti saudara-saudara diberkati, beruntung, berbahagia. Oke? Yang di bahasa Indonesia cuma diterjemahkan satu kata berbahagialah, itu berasal atau diterjemahkan dari kata Yunani yaitu makarios yang berarti, ingat baik-baik saudara, diberkati, beruntung. Kata lain dari beruntung adalah mujur, fortune. Betul nggak? Betul ya? Saudara kok nggak yakin sih? Makarios itu adalah diberkati, beruntung dan berbahagia dan berada di dalam. Oke, itu arti dari kata makarios, seperti
diberkati, beruntung, berbahagia, di blender jadi satu. Itulah kata berbahagialah dalam ucapan bahagia yang disebut Yesus. Dan kata makarios itu sendiri, saudara-saudara, itu adalah kata-kata yang biasa menurut tradisi Yunani itu kebahagiaan para dewa-dewa. Oke? Jadi itu bukan kebahagiaan biasa-biasa, itu bukan kebahagiaan rakyat jelata asal katanya. Itu adalah misalnya saudara-saudara, mereka percaya dewa-dewa itu hidup di sebuah tempat, ya taruh katalah Kayangan, atau sebuah tempat yang lain. Tempat di mana para dewa itu hidup dan merasa berbahagia. Mereka berkuasa, mereka mengatur bumi ini di sana. Dan makarios itu adalah kebahagiaan yang dimiliki oleh para dewa itu. Nah, dari kata itulah Yesus menarik kata itu dan mengucapkan kata itu untuk orang-orang yang mengikuti dia. Yesus berkata, makarios, orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Gitu ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, mengawali khotbah di bukit ini menarik sekali cara Yesus menyampaikan firman Tuhan ini. The Beatitudes. Jadi ini ucapan-ucapan berbahagia. Saya, saudara-saudara, senang berkhotbah. Berkhotbah itu saya berdiri, saudara duduk. Betul enggak? Kepada kita juga diperintahkan, go preach the gospel. Khotbahkan atau beritakan Injil gitu ya. Saya juga senang saudara berbicara seperti ini. Saya tahu nggak semua orang punya skill untuk berbicara di depan umum. Kalau saya mungkin punya, ditambah urapan makin dahsyat. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangan juga boleh saudara-saudara. Gitu ya. Nah, tapi sesungguhnya saudara-saudara, pelajaran-pelajaran penting di MCM ini tidak lahir semata-mata dari mimbar ketika saya berdiri dan ngomong kepada jemaat. Lebih banyak saudara pelajaran-pelajaran itu terjadi waktu saudara duduk makan dengan saya, right? Waktu saya traktir makan Pro M, ayo kita makan. Duduk. Pakai lembar kertas kecil. Kasih tahu begini loh marketplace. Kamu menguasainya gini. Duduk, ngobrol. Enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang lebih rendah. Dalam pertemuan-pertemuan saudara, apa yang terjadi selama seminggu ini, kita ketemu dulu saudara, kita sudah bicarakan di hari Rabu. Satu meja saudara-saudara, duduk bersama-sama. Membicarakan, mengevaluasi yang sudah terjadi, merencanakan ke depan, mengoreksi yang salah, menegur yang tidak benar, memuji yang berprestasi. Dilakukan ketika kita duduk bersama-sama. Nah, ketika kita duduk bersama-sama, ketika saya duduk bersama dengan teman-teman leader, bersama dengan tim pastoral, bersama dengan Pro M, bersama dengan CG, bersama dengan siapapun, maka mungkin saudara saya, oleh karena saya punya karunia nabi dan guru, maka ada kecenderungan ketika ngomong, maka saya pasti akan menyampaikan sesuatu yang buat saya rasa penting. Not just gossip. Jarang gosip saudara-saudara. Ada sih dikit-dikit. Jujur ya. Tapi lebih banyak pelajaran. Lebih banyak kebenaran. What next? Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong kamu? Itu yang akan turun ketika kita duduk bersama-sama. Nah, kali ini saudara-saudara, Yesus nggak berkhotbah. Sama seperti Ezra di pembuangan, waktu itu mereka sudah lama nggak dengar firman Tuhan. Lalu Ezra naik mimbar dan berbicara dan orang terpukau. Mereka berdiri selama berjam-jam untuk mendengarkan firman Tuhan dan nggak merasa capek, saudara-saudara. Mereka berkata amin kepada firman Tuhan. Kali ini Yesus naik ke bukit dan duduk, dan orang-orang itu pun duduk merumput. Dalam situasi yang sama, Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan. Sama-sama bilang kebahagiaan. Makarios, kebahagiaan sejati. Tadinya saya mau ambil judul itu, kebahagiaan sejati, tapi rasanya terlalu puitis. Karena banyak orang yang hari ini hidup di dunia ini sudah gak percaya ada kebahagiaan sejati. Jadi saya ganti aja lah yang lebih friend di telinga. Kebahagiaan tingkat kecamatan, bukan. Kebahagiaan tingkat dewa. Karena memang diawali oleh pengertian bahwa kebahagiaan ini adalah kebahagiaan ilahi. Bukan kebahagiaan manusiawi semata-mata, tetapi kebahagiaan di tingkat yang tertinggi.
gitu ya. Itu asal katanya. Lalu Yesus mengambil kata itu dan kemudian berbicara. Nah, sesungguhnya kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus ini, inilah kebahagiaan yang diajarkan Alkitab. This is the happiness inside the Bible. Kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. That's makarios. Kebahagiaan yang tidak tersentuh oleh keadaan manusia. Itulah makarios. Tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dipengaruhi oleh kekurangan, kesedihan, kehilangan, ataupun kesakitan. Makarios ini atau berbahagialah yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah kebahagiaan yang merupakan teriakan kemenangan setelah saudara melewati peristiwa-peristiwa yang berat, sulit, penuh dengan tantangan. Dan makarios itu saudara-saudara ditaruh Tuhan di dalam diri kita, dikerjakan oleh Tuhan, itu permanen. Sama-sama bilang permanen, itu hebatnya. Sepermanennya Tuhan ada di dalam dirimu. Sebagaimana Yesus permanen ada di dalam dirimu kecuali engkau menolaknya, maka demikian juga kebahagiaan itu akan terinstal di dalam dirimu. Makarios. Kebahagiaan ilahi, kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan yang tidak akan tersentuh oleh penderitaan manusia apapun. Kebahagiaan yang membuat orang Kristen bisa menyanyi saat suami meninggal, saat anak meninggal, saat kebakaran hilang, hancur, hangus semuanya. Orang Kristen masih bisa memuji Tuhan. Aku bernyanyi bahagia. Air mata keluar saudara-saudara. Hati sakit. Tapi nyanyiannya bahagia. Saya kira saudara sudah mulai merasakan. Ya, rasanya pastor saya so tahu itu kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang merupakan jeritan jiwa yang keluar, yang diproses di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, kesedihan, penolakan. Dan saudara masih ada rasa syukur naik. That's makarios. Wow. Haleluya. Mari kita lihat. Ternyata makarios itu saudara-saudara, tadinya saya baca ucapan bahagia ini biasa saja gitu ya. Tapi kemudian setelah mendalami makarios itu sendiri, kita menemukan ada pola, sama-sama bilang pola. Tuhan kalau menyatakan sesuatu ada rahasia penting yang kita memang mesti peka melihatnya. Oke? Dan saya mau jemaat MCM akan mengerti dan melihat soal makarios ini. Dan saudara pasti akan hidup dalam kebahagiaan yang permanen itu. Saya amin. Tidak tersentuh oleh keadaan apapun. Ada doi, tidak ada doi, saudara bahagia. Saudara kena fitnah, saudara dianiaya, semuanya saudara tetap berbahagia. That's makarios. Mari kita mulai dengan yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau dilihat gitu ya, ketika Yesus memerintahkan berbahagialah, selalu ada kontradiksi. Itu yang membuat kita agak sulit mencerna ucapan bahagia ini. Berbahagialah kok orang yang miskin ya. Padahal orang yang miskin semua rata-rata bisa bilang sulit bahagia pastor kalau miskin. Lebih bahagia, lebih gampang bahagia kalau ada doi gitu. Jadi kita agak sulit mencerna ucapan bahagia ini karena kita menemukan kontradiksi di situ. Tapi hari ini saya mau jelaskan dengan clear apa yang dimaksud firman Tuhan. Berbahagialah, makarios, orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah, pastor? Yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah adalah begini, saudara-saudara.
seorang yang secara rohani sudah bangkrut. Dalam bahasa Yunani ada banyak kata miskin, tapi kata miskin yang dimaksud di sini adalah benar-benar habis. Tidak punya apa-apa lagi yang berharga. Benar-benar hampa. Seorang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menyombongkan diri. Titik di mana cuman ada kita, beban dosa kita, dan Tuhan. Miskin di hadapan Allah itu, siapa yang pernah nonton film 911 Fox? Tidak pernah kan? Sambilang satu-satu. Jarang. Nanti cari di Facebook, cuma dapat lihat, bagus gitu. Kita penggemar itu film itu, cuma ada memang langganan. Nah di Amerika itu saudara-saudara, ada kalau orang terjadi apa-apa mereka punya quick response namanya 911, 911 gitu ya. Di Indonesia kan enggak ada. Jadi orang Indonesia kalau cilaka di jalan, enggak ada regu penyelamat yang akan datang menyelamatkan engkau di situ, betul enggak? Jadi lain kali abis cilaka patah begitu diangka mati karena so patah tuh tulang kontor angka kontak cucu di jantung contohnya gitu. Jadi ada orang juga yang so cilaka dibiarkan berjam-jam masih boleh dapat pertolongan tapi nggak ditolong karena orang nggak punya 911 itu quick response gitu ya. Jadi cuma bergantung kepada kemurahan hati orang yang lewat. Nah waktu nonton 911 itu kita sering mendapati saudara-saudara orang gitu ya, orang ada satu nona saudara-saudara, dia mau pergi pentas dan dia adalah putri kebanggaan keluarga. Dia mau main violin gitu ya. Dia setir sendiri, tiba-tiba dia tabrakan dengan ambulans di perempatan. Terlempar. Enggak mati saudara-saudara, tapi dia sudah enggak punya tekanan apa-apa, kekuatan apa-apa, bahkan mau minta tolong gitu ya. Jadi dia terlempar, dia tak tidur, tapi dia nggak bisa apa-apa, tapi dia masih hidup. Dia sudah nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia masih hidup, tapi dia nggak bisa bahkan mau keluarkan kata tolong pun dia sudah nggak bisa. Dia sudah nggak, seluruh kehidupannya sudah benar, keberadaannya benar-benar sudah nggak bisa apa-apa kecuali ditolong oleh orang lain. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Secara rohani engkau sudah bangkrut. Engkau sudah gak punya kekuatan apa-apa oleh sebab dosa yang mengikat engkau, oleh sebab kejahatan, oleh sebab sesuatu yang engkau lakukan di masa lalu yang menyakiti hati Tuhan. Dan itu membebani engkau sedemikian rupa sehingga engkau gak sanggup lagi untuk menolong dirimu sendiri. Gak bisa, hanya Tuhan yang bisa menolong engkau. Itu yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. You are bankrupt as a spiritual being. Engkau bangkrut sebagai makhluk spiritual. Jiwamu hancur, remuk oleh sebab dosa. Titik di mana kita secara sadar mengakui bahwa kita butuh Tuhan dan kita tidak sanggup berbuat apa-apa lagi selain Tuhan tolong kepada kita. Saudara, ada banyak masalah di dunia ini karena banyak orang, banyak manusia merasa dia baik. Nah orang yang merasa baik nggak akan pernah masuk di level miskin di hadapan Allah. Satu kali saya pernah ketemu dengan seorang ibu pelayan, saudara-saudara, dan dia kesaksian, dia bilang, Pastor Melan dan jemaat Tuhan, dia kesaksian waktu itu. Saya sampai usia besar nggak merasa butuh juru selamat. Karena dia bilang, saya merasa saya orang baik. Saya dilahirkan dari keluarga yang terpelajar. Kalau saya bohong, papa saya marah. Dan saya dari kecil, saya ingat saya tidak pernah bohong. Saya tidak pernah baruci. Saya selalu melakukan kebenaran. Saya tidak pernah menyakiti orang lain. Jadi saya merasa saya tidak berdosa. Semua yang disuruh orang tua, saya ikutin. Jadi saya taat sama orang tua. Saya nggak pernah membunuh, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah mengambil milik orang lain. Pokoknya saya bukan pendosa. Dan itu sebabnya dia merasa sulit. Dia merasa, buat apa saya butuh juru selamat? Saya nggak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya benar dari kecil. See?
banyak orang, itu orang yang memang tidak pernah baking salah. Ada juga golongan orang yang so baking salah, so baking dosa, tetapi orang merasa biasa-biasa saja. Nggak apa-apa kok baking dosa, yang penting nanti Tuhan ampuni. Asik kok kalau so berdoa Tuhan pasti ampuni, kan Tuhan Maha Pengampun. Berbuat dosa tanpa merasa berdosa. Jadi saudara-saudara, tidak semua manusia berdosa itu merasa butuh Tuhan. Nah, merasa miskin di hadapan Allah adalah sebuah kesadaran yang muncul dalam diri kita, yang merasa bahwa kita benar-benar berdosa, dan oleh karena kita berdosa maka kita butuh juru selamat gitu loh. Karena orang kalau nggak sadar berdosa dia nggak butuh juru selamat. Dan itu kebohongan besar. Karena Alkitab Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Walaupun engkau orang baik-baik dari lahir sampai besar, secara keturunan engkau memiliki dosa asal. Ngerti ya? Jadi gak akan ada yang lolos. Walaupun engkau orangnya baik. Nah, miskin di hadapan Allah adalah orang yang tahu bahwa dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kan bingung kan? Bagaimana orang berduka cita disuruh berbahagia? Nah, berduka cita yang dimaksud itu terkait dengan miskin di hadapan Allah yang pertama. Kalau miskin di hadapan Allah itu berbicara soal suatu keadaan di mana engkau sadar bahwa engkau berdosa. Nah, berduka cita yang dimaksud di sini adalah perasaan sedih. Oleh sebab saya telah berdosa dan saya telah menyakiti hati Tuhan. Duka cita yang dimaksud adalah bagaimana engkau tahu bahwa sesungguhnya engkau telah berbuat dosa, engkau dikuasai dosa, engkau kemudian tahu bahwa itu salah dan engkau merasa sedih. Berduka karena engkau tahu apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Berduka cita karena dosa yang dilakukan. Berduka cita karena sadar Tuhan telah terluka dengan perbuatan-perbuatan kita. Banyak orang berdosa namun tidak berduka cita. Artinya tidak merasa apa-apa terhadap perasaannya Tuhan. Kira-kira saudara di penjara ya? Banyak orang berdosa nggak di penjara? Berdosa lah, kalau enggak dia enggak dimasukin penjara ya. Betul enggak? Kira-kira berapa persen dari orang yang keluar dari penjara kemudian hidupnya jadi lebih baik? Lebih banyak mana saudara-saudara? Keluar penjara malah tambah jahat atau jadi baik? Karena ketemu gurunya di sana di dalam. Yang dulu masuk penjara karena maling ayam, keluar dia sudah jadi pembobol bank. Ngerti ya? Yang masuk penjara gara-gara pelecehan seksual, keluar sudah sexual abuser, pedofilia. Karena ketemu gurunya di dalam. Syukur-syukur, nggak semua saudara, banyak juga yang ada juga yang dipulihkan. Karena apa? Karena nggak semua orang ketika dia terdakwa, dia merasa duka cita karena dosanya, karena telah menyakiti hati Tuhan. Mereka cuma punya perasaan, oke, saya salah dan sekarang saya sudah jalani hukumannya. That's it. Kan so hukuman badan, lekung kamu mau suka apa? Gitu loh, ngerti ya? Dia merasa bahwa saya sudah jalani hukumannya, saya sudah terima konsekuensinya, that's it, selesai. Nah, yang dimaksud dengan berduka cita ini adalah orang-orang yang oleh karena dosanya merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Merasa Tuhan, aku telah menyakiti hati Tuhan. Dan itu menimbulkan kesedihan yang dalam. Melukai jiwa orang yang melakukannya. Itu sebabnya dia bersuka cita. Jadi pertama saudara buat dosa dulu. Sesudah buat dosa,
berduka cita. Nah, berbahagialah yang pertama orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Artinya orang yang tahu bahwa dia berdosa dan telah menyakiti hati Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara-saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalau yang ketiga ini agak gampang. Oh iya, kalau lemah lembut wajarlah memiliki bumi. Tapi kalau orang yang berduka cita dan miskin di hadapan Allah, alasan apa saya mau berbahagia? Itulah saudara-saudara, karena Tuhan sebenarnya sedang menjelaskan sebuah proses penting dalam kehidupanmu. Yang mana ketika engkau merasa berdosa, miskin di hadapan Allah oleh sebab dosa yang kau lakukan. Kemudian sekarang engkau merasa engkau telah melukai Tuhan. Itu sebabnya engkau berduka cita, engkau bersedih. Dan Yesus bilang begini, kalau itu sudah terjadi, berbahagialah karena engkau akan dihibur. Dan berbahagialah orang yang lembut hatinya. Kamu boleh berdosa, kamu boleh merasa sedih atas dosa-dosa yang kamu lakukan menyakiti hati Tuhan. Dan kamu juga harus punya hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut adalah artinya sebuah kondisi hati yang siap diubahkan oleh Tuhan. Inilah titik transformasi pertama. Miskin di hadapan Allah, Yesus bilang berbahagia, itu level 1. Berduka cita, level 2. Level 3 naik sekarang. Berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan seperti bejana di tangan penjunan. Ketika kamu memiliki hati yang lembut, kamu sedang menempatkan dirimu di posisi di mana di hadapan Tuhan, engkau terbuka kepada apapun maunya Tuhan. Oke? Dan saudara-saudara, kalau engkau berani menjadi orang yang lembut hati dan bersedia diproses oleh Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan membentuk hatimu dan kemudian sesuai dengan tujuannya. Dan itu tidak akan mengecewakan. Karena ketika Tuhan membentuk engkau pasti akan menjadi orang yang lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat, dan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan tidak akan membentuk engkau menjadi bejana yang jelek. Tuhan tidak akan membentuk engkau menjadi sesuatu yang tidak berguna, hanya iseng-iseng saja, pajangan semata-mata. Tetapi Tuhan membentuk engkau menjadi orang yang melalui kehidupanmu akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Dan percayalah saudara-saudara, Tuhan itu anti gagal. Amin. Ketika saudara dilahirkan, Tuhan sudah membentuk engkau. Ingat, yang membentuk engkau di kandungan ibumu Tuhan. Nah, amin dong. Bukan mama, bukan papamu loh. Mereka cuma tools. Tapi yang menenun engkau di kandungan ibumu itu adalah Tuhan. Dan Tuhan ahli dalam membentuk kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia yang berhasil dibentuk oleh Tuhan itu, oleh karena kita bukan robot, saudara-saudara, itu harus orang-orang yang lembut hatinya, yang mau hidupnya dibentuk oleh Tuhan, sehingga bentukannya itu keren, gitu loh. Saudara setuju dengan saya? Seperti bejana di tangan penjunan. Jadi saudara, kalau saudara pernah nonton film Ghost, maaf ya, saya lahir tahun 70-an. Demi Moore, you know, rambut seperti ini. Kevin Costner, siapa yang sempat? Terlalu tua saya kayaknya di sini ya. Lalu ada orang punya pose yang keren sekali, babeking tanah liat. Itu bejana di tangan penjunan. Saudara bayangkan kalau tanah liat itu, tanah liat. Sementara ada orang dua jabeking begitu, pece-pece tangan, gitu ya. Kaget tuh bejana itu tanah liat bagerasan diri. Tuhan bentuk ke kiri, orang lari ke kanan. Mau Jo? Tuhan bentuk begini, orang lari begini. Nggak mau kelar saudara-saudara. Lama. Dan Tuhan nggak akan berhenti. Tuhan bilang, anak mau baku kuat dengan kita. Bagerajo terus. Tuhan pegang di kiri, orang lari ke kanan. Tuhan tahan di sini, baku begitu terus, Tuhan enggak mau lelah. Jadi, ada orang 40 tahun dibuat oleh Tuhan, masih miring-miring juga.
Karena bejadanya ini nggak punya kelembutan hati, nggak bersedia dibentuk oleh Tuhan. Bahasa atau mohon bilang kolia. Saudara tahu kolia. Tapi kalau saudara calm, pasrah, just do what you wanna do. Lakukan apa yang engkau mau lakukan Tuhan. Aku mau kamu langsing meilansu. Langsing loh saudara. Maksudnya body. Mar kalau Tuhan dia bentuk pas di pinggang kong kita balari begini, miring saudara-saudara. Lari miring. Dan kita banyak orang Kristen yang kayak begitu. Nggak tahan dibentuk oleh Tuhan. Memang nggak mudah dibentuk oleh Tuhan. But it's okay. Jadilah orang yang lembut hati. Karena orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Artinya apa saudara-saudara memiliki bumi? Bumi tidak diciptakan untuk siapa-siapa loh saudara-saudara. Tuhan menciptakan bumi bukan untuk Tuhan. Tuhan menciptakan bumi bukan untuk tempat tinggal Tuhan. Tuhan sudah punya sorga. Tuhan menciptakan bumi untuk saya dan saudara tinggal dan kelola, right? Betul gak? Dan Tuhan bilang orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Apa yang disiapkan Tuhan sejak awal akan engkau terima kalau engkau memiliki kelembutan hati. Jangan keras, bilang boleh. Jangan keras. Izinkan Tuhan membentuk engkau. Walaupun kadang sakit, saudara. Kadang sakit. Sakit karena saudara banyak bakolia. Banyak bagra. Karena kalau saudara badiam sebenarnya prosesnya lebih gampang. Makanya Tuhan selalu bilang, taat. Taat artinya ikut Tuhan mau. Kalau banyak kesusahan dalam kehidupanmu, mungkin engkau terlalu banyak bakolia di tangan Tuhan. Jadilah orang yang lembut hati, yang hatinya siap diubahkan oleh Tuhan. Mudah dibentuk, mudah dinasehati, mudah dikoreksi, mudah diperbaiki, mudah menerima teguran, mudah dimuridkan, mudah percaya, mudah taat. Mudah mengikuti arahan. Kalau saudara orang yang saya maksud, saudara akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena akan memiliki bumi. Wow, saudara diubahkan oleh Tuhan jadi pribadi yang baru. Yes, karena saudara lembut hati. Selanjutnya Yesus sampaikan lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bilang amin. Kita ketemu dengan kata kepuasan, satisfying. Sadar dirinya miskin, tak punya apapun di hadapan Tuhan. Berduka karena telah menyakiti Tuhan. Bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kemudian akan mengalami rasa lapar dan haus akan Tuhan. Orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang sudah dijamah oleh Tuhan. Yang hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Ditransformasi oleh Tuhan. Maka selanjutnya yang akan terjadi, Tuhan bilang, jadilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sama-sama bilang lapar dan haus akan kebenaran. Karena lapar dan haus akan kebenaran ini yang akan memuaskan kita. Bilang amin. Kelaparan dan kehausan akan kebenaran menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Betul gak? Apakah saudara punya rasa haus dan lapar akan Tuhan? Coba cek. Saudara masih ingat ada seorang perempuan, wanita gak ditulis namanya apa. Dia cuma dikenal karena profesinya yaitu pelacur. Satu kali Yesus mampir di kotanya dia, di rumah seorang yang namanya Simon. Nah perempuan ini sudah dengar siapa Yesus. Dan dia ingin pergi berjumpa dengan Yesus. Nah sebagai seorang wanita yang hidup di budaya Yahudi, saudara, perempuan bukan manusia yang sekelas dengan pria. Selalu jadi korban. Nah ketika mendengar Yesus datang, saudara-saudara, wanita itu memutuskan untuk mencari Yesus. Dia mungkin bersembunyi di rumahnya, gak berani keluar karena dia wanita pelacur. Dan semua kota tahu dia wanita yang nakal. Jadi kalau siang dia mungkin gak berani keluar.
Dia sudah tahu Yesus mau datang, saudara-saudara. Dia sudah dengar Yesus mau datang. Dan dia ingin berjumpa dengan Yesus. Dan keinginannya untuk berjumpa dengan Yesus telah mendorong dia keluar dari rumahnya itu. Lalu pergi, saudara-saudara, masuk di perkumpulan laki-laki semuanya. Saya bisa membayangkan, saudara, wanita itu berjalan, saudara-saudara, dan kemudian semua laki-laki yang ada di sekitar mejanya Yesus mulai babisa. Tulaing so tu baca bagi alalala dia tuh tadi malam dengan kita. Kaget dia mau batagi pak kita. Sementara mereka bergunjing, dia datang kepada Yesus. Dan dia langsung ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia cuma ucapkan gini, Rabuni. Lalu kemudian dia tuang minyak narwastu. Dan dia seka dengan rambutnya di kaki Yesus. Dia gak peduli apa kata orang. Kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus membuat dia mempersembahkan minyak yang harum itu. Menyekanya dengan rambutnya. Dan Yesus memuji perempuan itu. Orang yang haus dan lapar perlu belajar kepada perempuan yang punya minyak narwastu ini. Selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau nggak doa pagi, nggak baca firman Tuhan, rasa ada yang kurang dalam dirinya. Itulah yang dimaksud dengan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang amin, saudara-saudara. Kalau saudara belum sampai di tahap itu, saudara belum terlalu lapar dan saudara akan sulit dipuaskan. Catat baik-baik, orang yang dipuaskan adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya saudara-saudara, orang yang apa tadi? Lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran. Selanjutnya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Wow. Jadi saudara, untuk menjadi seorang Kristen yang murah hati ada level-levelnya. Tapi saudara yang sudah diubahkan oleh Tuhan, saudara yang selalu rindu akan kebenaran, kemudian akan menjadi orang yang murah hati karena saudara sudah beroleh kemurahan. Bilang amin. Orang yang dipuaskan secara rohani akan melahirkan pribadi yang baru, pribadi yang penuh dengan kemurahan hati. Karena apa? Karena dia paham arti penderitaan. Karena dia paham arti kesusahan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita lihat orang yang lebih miskin dari kita, kita terdorong untuk membantu mereka. Bukan karena kita sok kaya saudara-saudara. Bukan karena kita ingin menunjukkan bahwa kita di atas mereka. Tetapi sesungguhnya kita sedang memberitakan kepada dia, hey, kita pernah rasa menderitanya hidup seperti kamu. Betul gak? Halo, kita berkemurahan karena kita tahu apa artinya miskin di hadapan Allah. Kita tahu bagaimana kita berduka cita oleh karena kita berdosa. Kita tahu bagaimana rasanya terpuruk. Kita tahu bagaimana rasanya ditolong oleh orang lain. Dan kita tahu rasanya waktu kita ditolong oleh orang lain pada waktunya, kita merasa bahwa oh ini Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Karena gak mungkin orang nolongin saya kalau bukan Tuhan yang suruh atau gerakkan. Itulah yang membuat kita berkemurahan kepada orang lain, menjadi orang yang murah hati. Karena kemurahan Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang percaya bilang amin. Semakin saudara memberi kemurahan, semakin saudara akan menerima kemurahan yang lebih besar. Selanjutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hati ini menyangkut hati nurani yang terus dibersihkan oleh Tuhan. Clear conscience. Orang yang suci hatinya bisa melihat Tuhan di mana-mana karena mereka sudah gak ada lagi rasa tertuduh. Karena hatinya murni. Motivasinya benar. Kalau kami khotbah tentang persembahan, saudara-saudara, nggak ada rasa tertuduh dalam hati kami. Karena kami melakukannya. Betul nggak?
Kalau saya berkhotbah tentang perpuluhan, nggak akan ada rasa sakit di hati saya, rasa tertuduh, karena saya juga melakukannya. Dan saya merasakan dampak dari perpuluhan itu. Bagaimana Tuhan menjaga kami, bagaimana Tuhan memberkati usaha kami. Ada saatnya benar-benar terpuruk, tetapi ada saatnya di mana kami percaya jawaban Tuhan itu nyata bagi kami. Dan kami tahu dan kami percaya oleh karena kami setia dalam hal perpuluhan kepada Tuhan. Dan ketika saya mengkhotbahkan dan saya mendorong jemaat dengan sangat, saya mendorong para pastoral untuk melakukan firman Tuhan, melakukan dalam hal keuangan, karena saya sudah rasa bagaimana diberkati Tuhan ketika kita mulai memberi dan memberi buat pekerjaan Tuhan. Amin. Menaburlah di tempat yang banyak air. Gereja Tuhan, saudara-saudara. Bilang amin. Itu yang kami rasakan. Apakah kami nggak memberi di lain? Memberi juga di lain. Tapi pemberian kami terutama di gereja Tuhan. Karena itu yang difirmankan Tuhan. Dan saya selalu dorong. Bukan karena saya mau kaya, kan sudah tahu saya volunteer. Tapi supaya saya rindu Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Dan engkau tidak akan hidup lagi dalam keadaan kekurangan atau kemiskinan. Saya tahu artinya miskin, saya tahu artinya kekurangan, saya tahu artinya dijerat oleh Tuhan. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan, memberikan bagiannya Tuhan, kita beroleh kemurahan. Amin. Beroleh kemurahan. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Haleluya, bilang amin. Sabar ya saudara-saudara. Masih ada 2 lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mulai dari pribadi yang miskin di hadapan Allah terus bertumbuh. Diubahkan lembut hati, lapar dan haus akan Tuhan. Dan kemudian menjadi suci hatinya, beroleh menjadi orang yang murah hati. Sekarang kau dapat tugas yang baru lagi, jadi pembawa damai guys. Amin. Mengapa engkau harus jadi pembawa damai? Karena engkau tahu jalur ini. Engkau tahu akibat dari konflik. Engkau tahu semuanya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekarang engkau punya misi dari Tuhan. Semua orang yang berkemurahan, semua orang yang lembut hati, semua orang yang suci hatinya, sekarang punya misi, yaitu membawa damai. Dengan demikian, kalian akan disebut anak-anak Allah. Amin. Coba jadilah pribadi yang senang membawa damai. Usahakanlah perdamaian itu seolah-olah itu cuma bergantung kepada kita. Kalau ada pertikaian dalam keluarga, saudara harus jadi nomor 1 yang menawarkan perdamaian. Karena saudara tahu ada berkat di atas kerukunan, amin. Semua Natal saudara-saudara. Kalau ada bakalae, hari Natal saudara berdoa-doa jadi momentum untuk yang bakalae jadi damai. Bilang amin. Selanjutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Lanjut, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Gini. Ketika engkau menjadi pembawa damai, tidak semua orang senang didamaikan. Karena ada banyak orang mendapat keuntungan, cuan dari konflik. Betul gak? Makanya mereka suka bikin konflik. Ketika saudara datang membawa damai, saudara jangan punya perspektif bahwa saudara pasti akan diterima atau dikasihi. Ingat itu, gak semua. Saya bilang begini, jangan pikir karena engkau memberi makan singa, ganti ya, tadi ular sekarang singa. Jangan pikir karena engkau tidak makan singa, maka ular so ada kan. Engkau tidak makan singa, lalu singa tidak akan memakan engkau. Oke? Halo? Orang jahat akan terus jahat gitu ya. Orang baik akan tetap ada. Tapi jangan pernah berpikir karena kita sudah baik lalu mereka akan berubah. Enggak, saudara-saudara.
Jangan pernah berpikir begitu. Kita tetap jadi orang baik, kita harus lakukan yang baik, tapi kita nggak boleh berharap orang jahat akan menerima kita dan orang jahat akan punya hati sebaik kita. Ada alasannya mereka disebut sebagai orang jahat karena mereka memang penjahat. Dan kita orang baik nggak boleh jadi penjahat karena kita dulu mantan penjahat. Bilang amin. Mana lebih bagus? Mantan penjahat atau mantan orang baik? Ya pinter-pinter saudara-saudara gitu ya. Nah, akan ada saatnya saudara-saudara dianiaya oleh karena saudara benar. Oleh karena saudara mau tawarkan sesuatu yang baik. Oleh karena saudara mau kasih sesuatu yang berguna. Tapi saudara ditolak mentah-mentah. Saudara bahkan dicela, dianiaya oleh sebab kebenaran. Saya kasih ayat kepada saudara-saudara sekalian. Yang terakhir sekali. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini kata Alkitab. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 18. Jadi sebenarnya yang normal adalah begini. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Amin. Tapi saudara-saudara dalam dunia ini memang banyak juga orang yang gila. Maka ayat selanjutnya bilang begini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Oleh karena engkau sudah rajin berbuat baik kepada orang lain. Tetapi masih ada orang yang jahat juga. Yang berlaku jahat kepadamu meskipun engkau baik. Sekalipun demikian kamu menderita karena kebenaran. Kamu akan berbahagia. Amin firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus jadi malu karena fitnahan mereka itu. Dorang akan malu sendiri kata Alkitab. Amin. Sebab itu lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bilang amin. Lalu saudara-saudara terakhir, bersukacita dan bergembiralah. Double makarios. Makarios and makarios. Karena upahmu besar di surga. Hebat ya perjalanannya ya. Miskin di hadapan Allah. Menangis. Berduka cita. Lembut hati. Habis lembut apa? Lupa lagi dorang. Belum kelar khotbah. Habis lembut hati baru lapar dan haus akan kebenaran. Murah hati. Suci hati. Habis itu apa? Bawa damai. Dianiaya, ditolak karena sebab kebenaran. Terakhir, upahmu besar di surga. Terakhir itu saudara-saudara. Atas semua ini saudara-saudara. Nah, makarios itu so berbahagia dari sini. Bukan mau berbahagia di ujung. So berbahagia dari sini. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Terakhir double makarios. Makarios and makarios. Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena upahmu sama-sama bilang besar di surga. Keren Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan.